Hai teman kece, pernahkah kamu melihat nasi di piringmu dan terpikir bagaimana nasi ini bisa sampai ada di piringmu? Selain ibu yang memasakkan dan menyajikan nasi untukmu, ternyata ada petani juga yang menanam padinya dan pedagang yang menjual beras yang dihasilkan oleh petani. Itu artinya, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itulah manusia perlu melakukan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan satu kelompok, maupun hubungan antar kelompok. Tindakan apa saja yang termasuk dalam interaksi sosial? Suatu tindakan disebut sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Berlangsung secara timbal balik, artinya perlu ada respon atau tanggapan dari orang lain. 3. Adanya komunikasi atau pesan yang disampaikan, baik dengan cara bertemu langsung atau tidak langsung, melalui chat dan telepon. 4. Adanya tujuan tertentu. Interaksi sosial dapat kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk interaksi sosial? Secara umum, proses interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada kesatuan pandangan. Contoh bentuknya adalah kerjasama, akomodasi atau meredakan konflik, dan asimilasi atau membaurnya kebudayaan. Proses disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada konflik dan merenggakan solidaritas kelompok. Contoh bentuknya adalah kompetisi atau persaingan, kontroversi atau ketidaksukaan yang disembunyikan, dan pertentangan atau konflik. Agar interaksi sosial berjalan seperti yang diharapkan, dibentuklah norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Norma yang ada di masyarakat, ada yang mengikat dengan kuat, ada yang lemah. Tingkatan norma tersebut ada 4, yaitu: pertama, cara atau usage adalah norma yang berkaitan dengan cara atau tindakan seseorang. Contoh cara makan atau berpakaian. Sanksi jika melanggar norma ini ringan, misalnya sekedar celaan. 2. Kebiasaan atau folkways adalah norma yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Sanksi jika melanggar norma ini adalah berupa teguran. Ketiga, tata kelakuan atau mores adalah kebiasaan yang sudah diterima sebagai norma pengatur, sehingga ada sanksi tertentu jika melanggar. Contohnya, tata tertib sekolah. 4. Adat istiadat atau customs adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Contohnya, pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Sekumpulan norma yang ada dalam masyarakat akan membentuk lembaga sosial. Lembaga sosial ada bermacam-macam. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, lembaga keluarga, yaitu unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga, menghasilkan keturunan, dan membentuk kepribadian anak, memberikan kasih sayang, dan mengawasi. Kedua, lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Fungsi lembaga agama adalah sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, serta alam di sekitarnya. Selain itu, lembaga agama juga berfungsi sebagai tuntunan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Ketiga, lembaga ekonomi, yang mengatur hubungan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh lembaga ekonomi adalah pasar, koperasi, dan perusahaan. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan ekonomi, misalnya dalam meningkatkan hasil produksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi barang atau jasa. Keempat, lembaga pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Contoh lembaga pendidikan adalah pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA, serta pendidikan non-formal seperti lembaga kursus. Lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan seseorang untuk bekerja dengan bekal keterampilan yang diperoleh, mengembangkan bakat, serta melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Kelima, lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah
pemerintahan pusat dan daerah, DPR, Mahkamah Agung, serta partai politik. Lembaga politik berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, misalnya dengan membuat peraturan dan menegakkan hukum. Fungsi lainnya adalah mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Interaksi sosial penting untuk kita sebagai manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, dibuatlah norma-norma yang mengatur masyarakat. Sekumpulan norma ini kemudian akan dibentuk dan dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial. Nah, sekarang jadi makin paham ya mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebagai makhluk sosial dan warga negara yang baik, mari kita patuhi norma yang berlaku agar hidup kita semua damai dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Wah, sepedanya jadi bagus. Keren. Siapa dulu dong yang bikin? Abdul. Makasih ya, Dul, udah bantuin. Sama-sama, Nusa. Wah. Bagus banget sepedanya. Iya dong, Ma. Makasih ya Abdul. Udah bantuin hias sepeda Rara. Bentar deh. Bukannya Abdul sama Nusa besok ikut lomba kelereng ya? Oh iya. Abdul juga daftar sepeda hias sama lomba kelereng. Tuh kan. Yuk, kita hias sepeda kamu bareng-bareng. Gak usah repot-repot. Wah, sepedaku harus lebih keren dari punya Rara. Pokoknya harus menang. Kalau gitu, Abdul pamit dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kok pulang sih? Iya, sepedanya kan belum selesai. Abdul kan juga mau hias sepedanya buat besok, Ra. Jangan egois dong. Egois? Apa sih, Uma? Egois itu artinya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, Ra. Mau menang sendiri. Oh gitu. Jadi Rara gak boleh menang sendirian ya? Jadi harus menang bareng-bareng. Wah, semangat, Ra. Sepeda kamu keren. Semangat dong. Pasti menang. Bagus kan? Wah, keren. Abdul. Bagus banget sepedanya, Dul. Keren. Kak Abdul, boleh nggak minjam tanknya, Kak? Takut hiasannya rusak. Susah nih bikinnya. Nanti bisa kalah deh lombanya. Para peserta lomba sepeda hias harap berkumpul. Perlombaan Udah mau mulai, Ra. lagi akan Yuk. sekali lagi. Iya. Cepet. Kok Kak Abdul jadi egois? Udah. Yuk, mendingan kita juga siap-siap untuk lomba. Yuk. Lomba sepeda hias adalah Juara 1 ya. Ya. So. Ayo, kamu bisa. Aduh. Abdul. Dul. Loh, Nusa, kamu gak apa-apa kan? Ya, Harusnya kamu gak usah nolong aku. Kamu jadi gak menang kan? iya Kak. Kan nggak jadi menang deh. Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan, Dul. Kamu kan sahabat aku.
Selamat ya Kak Abdul. Udah menang sepeda hiasnya. Oh, makasih ya, Ra. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra. Abdul tadi nggak minjemin sepeda ke Rara. Iya. Oh gitu sih. Ih, aduh. Rara. Gak apa-apa Kak. Sebagai permintaan maaf, kalian boleh kok minjem sepeda Tiang Abdul. Dan piala ini bukan untuk Abdul, tapi buat kamu Nusa, yang udah nolongin waktu Abdul jatuh. Wah. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kok Dul, tapi cari pahala untuk saling tolong menolong. Wah, makasih ya Nusa. Awas, awas! Piu, 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 piu. Merdeka, merdeka, merdeka! Awas! Wah, awas! Ya, sepeda.